jika jika berkenaan dengan properti sesajen kita marah, kita protes. Bagaimana jika berkenaan dengan kemanusiaan? Welcome to Renaissance. Assalamualaikum. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Renaissance, sekarang saya sedang bersama Ustadz Sabara. Teman-teman yang lain memanggil dengan lebih akrab Kak Sabara. Ya, lebih bagus itu aja. Jadi kita sebagai mubalik dinonaktifkan dulu. Sebagai dai dinonaktifkan dulu. Tetapi saya kira menarik ini yang akan kita ulas, dan Kak Sabara salah satu orang yang cukup capable ya untuk berbicara tentang problem yang kemarin sempat booming, Kak, sesajen itu. Oh ya, yang nendang sajen, kemudian dia jadi viral ya. Iya, yang di apa namanya, di Gunung Semeru. Gunung Semeru itu. Di situ kan dalam video itu dengan dalil-dalil agama dia menyebut itu menjadi sebab Syirik, ya. kemusyrikan, Ya. yang bisa menyebabkan Kerusakan murkanya Allah. ya, makanya. Tapi dia menendang dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman mungkin sudah pernah menonton video itu dan Mengikutilah beritanya gimana, mengikuti. sampai sekarang ditangkap dia. Sudah ditangkap dan sudah menyatakan permohonan maaf. Ya. Tapi secara substansial, karena ini problem yang saya kira penting, ada problem paradigmatik di situ. Ya. Dia bisa melakukan itu karena kita hidup dalam satu konteks kebangsaan yang multi ras, multi agama, multi suku, multikultur. Karena itu penting untuk melihat problem itu dari sisi itu, Kak. Siap. Nah, itu bagaimana problem sesajen ini, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam. Ya, dulu kita pernah bahas radikalisme dan 2 sesi. Iya. Nah, ini contoh bentuk praktik dari radikalisme seperti apa. Jadi sikap yang frontal terhadap hal-hal yang bertentangan, yang dianggap bertentangan dengan apa yang diyakini sebagai kebenaran. Nah, jadi sikap yang, jadi ketidaksetujuan itu diekspresikan dalam bentuk tindakan yang radikal. Nah, itu ini contoh kecil. Jadi kasus sesajen ini sebenarnya contoh kecil dari praktik, bukan sekedar praktik intoleransi, lebih dari itu, tapi praktik radikalisme atas nama pemahaman agama. Iya. Jadi semua orang jelas, ketika saya menganut Muslim misalnya, atau ya, satu pahaman keagamaan tertentu, secara otomatis ya saya tidak setuju dengan yang lain, ya toh? Menganggap apa yang saya yakini benar dan menganggap yang diyakini orang lain itu salah, itu sah-sah saja. Iya. Ngaco jadinya kalau saya bilang saya benar, kamu benar dalam pengertian totality ya. Iya. Ya. Salah juga secara paradigmatik kalau kita berparadigma hitam putih. Ya kan? Dengan menafikan kebenaran-kebenaran yang ada di kelompok lain gitu. Iya. Ya, tapi kembali ke kasus sesajen ini. Jadi ada paradigma, ini berawal dari paradigma hitam putih yang kemudian diekspresikan dalam tindakan nyata, ya. Jadi ketidaksetujuannya itu, ketidaksepakatannya itu, atau menganggap bahwa ini suatu permasalahan yang bagi dia sangat mendasar, sangat fundament, dan ketidaksetujuan itu diekspresikan dengan tindakan yang radikal, anarkis. Iya. Jadi kalau saya melihat saja itu hanya satu contoh dari apa yang disebut praktik intoleransi. Banyak yang jauh lebih parah dari itu. Iya. Gitu. Dan ini yang masih banyak dipahami orang-orang ya. Bagaimana, jadi beda memahami kebenaran dan bagaimana mengekspresikan kebenaran. Ya, dalam ruang sosial kita harus melihat di situ dibutuhkan kearifan, melihat keagaman dalam realitas sosial, bahwa tidak semua orang sepaham dengan kita. Ya. Kalau kita punya hak untuk berbeda dengan orang lain, ya orang lain pun juga punya hak untuk berbeda dengan kita gitu. Jadi seperti yang kita bilang kan, ada status yang kita tulis itu, Kak, saya membacanya akan repot. Ya, betapa kacaunya dunia ini. Iya, kalau segalanya memaksakan kehendak dari perspektifnya saja, tanpa menghargai kebenaran yang ada di sekitarnya. Jadi betapa kacaunya dunia ini kalau semua orang merasa berhak
merusak atau menghancurkan segala hal yang bertentangan dengan keyakinannya. Semua kan, iya, dunia kan rusuh, ya kan? Iya, misalnya kita misalnya berbeda anutan keagamaan. Saya rusak properti keagamaanmu. Saya ganggu aktivitas keagamaanmu dengan dasar apa yang kamu lakukan sesat, apa yang kamu lakukan itu bermasalah, bisa mendatangkan murka Allah, ya kamu juga bisa sebaliknya dong. Ya, betapa kacaunya dunia ini kalau semua kayak gitu kan. Jadi di sini dibutuhkan kearifan iman. Bagaimana itu Kak untuk memposisikan iman yang arif itu dalam kehidupan sehari-hari? Oke lah bahwa kita punya satu keyakinan, tapi bagaimana dia dirumuskan dalam aspek-aspek perilaku sehari-hari untuk menjadi seorang arif itu? Apakah agama cukup atau perlu ada sumber pemahaman yang lain? Inti terdalam dari agama itu kan apa sih? Akhlak ya. Ya, praktik paling paling excellent dari agama itu kan akhlak, ya. Inti dari agama itu kan cinta kasih, yang praktiknya adalah akhlak kan. Ya itu ajaran semua agama deh. Artinya orang kemarin ini tidak sampai pada inti dalam agama. Berarti dia beragama hanya pada aspek-aspek yang sifatnya normatif, aspek-aspek eksoteris. Ya, kalau kita mau kajian perennialis, tapi itu terlalu jauh lah. Kita mau kajian perennialisme. Jadi bagaimana ini untuk meminimalisir problem seperti itu? Pemahaman apa yang harus kita jadikan sebagai pegangan? Kita sebagai peneliti selama ini melihat itu bagaimana Kak? Apakah ini apakah ini juga termasuk problem ketidakmampuan memposisikan keyakinan dia dalam keragaman, dalam konteks kehidupan yang multikultur ini? Ya, kalau saya pertama tadi saya bilang kan ini hanyalah satu contoh kecil dari sekian praktik intoleransi, praktik radikalisme atas nama agama. Kemarin waktu Natal ada satu jemaat gereja di Lampung yang sementara ibadah digeruduk, ya kan? Ada bangunan rumah ibadah karena kebetulan minoritas di tempat itu, rumah ibadah itu dirusak atau tidak bisa dibangun, ya kan? Ada yang sebentar melakukan aktivitas ibadah digeruduk, ada yang bahkan lebih parah terusir dari rumahnya, terusir dari kampungnya, seperti kasus Ahmadiyah di Lombok, kasus Syiah di Sampang, ya kan? Kasus Ahmadiyah di Banten. Itu ada beberapa kasus lah. Ini hanya kepingan paling kecil dari praktik intoleransi yang semuanya sangat jauh, sangat banyak yang lebih parah. Misalnya apa itu Kak? Ya itu tak bisa kasus orang-orang Ahmadiyah dari tahun 2006 sampai sekarang berada di pengungsian. Kasus Sampang ya. Juga kan demikian. Iya. Jadi bahkan ada korban nyawa pula dalam beberapa kasus intoleransi ya. Jadi kalau kita misalnya protes terhadap apa yang terjadi dalam kasus saja, saya pribadi tidak sepakat dengan, ya tentu protes lah, menunjukkan ketidaksetujuan, ya, ketidaksepakatan dengan apa yang dilakukan oleh siapa namanya itu, HF itu, si pelaku itu. Tapi ayo coba kita lihat dalam spektrum yang lebih luas. Jika berkenaan dengan properti sesajen kita marah, kita protes. Bagaimana jika berkenaan dengan kemanusiaan? Hanya karena dari perbedaan keyakinan, ya kemudian tidak diberikan hak-haknya, dicabut hak-haknya sebagai warga negara. Nah, disinilah kita dibutuhkan kearifan iman yang diterjemahkan kalau dalam Islam itu wasatiyah. Ya, moderat. Ya. Jalan tengah. Wasatiyah atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia moderat ya, moderasi. Kalau di forum moderat itu ya jadi moderator, sebagai penengah. Kalau di lapangan wasatiyah itu jadi wasit, sebagai penengah ya, sebagai juru adil. Nah ini yang dipahami barangkali oleh orang-orang seperti itu, bahwa ada kemungkinan agama dan kebudayaan itu bertemu pada satu titik. Islam kalau datang dengan model seperti itu tidak mungkin akan bertahan sampai seperti ini, yang tidak akan diterima. Ya kalau sikap menjadi predator kebudayaan, Islam yakin ya nggak akan diterima di Indonesia ini. Dan ada beberapa tempat yang terjadi loh ya. Tiba-tiba datang kemudian tertolak dengan sendirinya. Agama apapun ketika datang sebagai predator kebudayaan, itu akan tertolak. Maksud dari predator kebudayaan? Ya datang-datang semua menghabisi kebudayaan setempat. Menghabisi kebudayaan setempat dengan dalih
kebudayaan itu syirik, kafir dan sebagainya, atau dengan dalih bahwa kebudayaan itu primitif, tidak modern. Jadi kan yang menyerang kebudayaan itu dua, modernitas dan agama, paradigma keagamaan yang literalis kan. Dua itu yang menjadi tantangan kebudayaan lokal hari ini. Ya ketika menjadi predator kebudayaan itu akan habis, apapun akan tertolak. Meskipun Islam itu sebagai satu agama yang diyakini baik. Ya? Iya, tapi pada praktiknya itu kan antara desain dan dasolennya itu toh. Misalnya desainnya adalah cinta kasih. Desainnya adalah akhlakul karimah. Desainnya adalah memuliakan manusia. Ya. Tapi dasolennya justru sebaliknya. Kontraproduktif. Jadi makanya penting sebenarnya pengharusutamaan apa yang disebut moderasi beragama. Ini tidak akan selesai. Kita sudah sering berbicara tentang itu. Iya, makanya moderasi beragama. Poin-poin penting dari itu apa? Moderasi beragama. Ada 4 inti. Jadi prinsipnya itu 2, keadilan dan keseimbangan. Keadilan, keseimbangan, ya. Ya seperti wasit dan moderator lah. Dia harus adil dan seimbang kan? Ya kan? Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan dalam koridor moderasi beragama, kemanusiaan dan ketertiban umum. Ya kan? Iya. Anda kalau ya atas nama agama, atas nama kebebasan beribadah misalnya, tapi mengganggu ketertiban umum kan salah juga namanya itu. Meskipun kita dalam tanda petik mayoritas kan. Toa masjid setengah jam sebelum azan dibunyikan 8 penjuru mata angin kan itu kan namanya mengganggu ketertiban umum, itu namanya. Gitu ya. Nah, indikatornya ada 4. Ini bisa ditambah sih sebenarnya. Untuk sementara ada 4. Pertama, toleransi. Toleransi yang dimaksudkan toleransi aktif, bukan toleransi pasif. Karena toleransi itu bukan sekedar saling tak acuh. Maksudnya, ya terserah kamu deh, saya nggak akan ganggu. Yang penting kamu nggak ganggu saya nggak akan ganggu kamu kan. Toleransi itu kan dalam beberapa kali saya selalu sebut lebih dekat maknanya seperti permakluman. Saya maklumi kamu begitu ya, yang jelas kamu salah. Tapi ya sudahlah, saya nggak akan ganggu kamu. Permisif ya? Ya, tidak juga permisif, maksudnya sikap yang acuh. Ya, lu ya, gue ya. Penting saya tidak, jadi tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Padahal toleransi aktif yang dimaksud adalah sampai pada level kita sama-sama komitmen untuk merawat keragaman ini. Ya, dalam keperbedaan ini kita membentuk kesatuan dalam keragaman. Nah, itu yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika kan. Toleransi yang pertama. Komitmen pada toleransi. Yang kedua, komitmen pada perdamaian yang diwujudkan dalam sikap anti kekerasan dengan mengedepankan dialog pastinya. Ya. Jadi tidak main asal geruduk, tidak main asal persekusi, tidak main asal hate speech, ya. Tapi mengedepankan dialog. Kalau istilahnya dulu dalam paradigma yang dulu itu tahun 70-an, ya sepakat dalam ketidaksepakatan. Tapi kalau saya, ngapain kita mempersoalkan hal-hal yang memang kita tidak akan sepakat, misalnya teologi, ya toh, aspek-aspek normatif dalam agama, ini bagaimanapun kita tidak akan sepakat dalam itu. Tapi mari kita bermufakat dalam kemufakatan itu. Apa itu kemanusiaan, keindonesiaan, kan kita akan mufakat di situ. Ya, kedua itu anti kekerasan. Yang ketiga, komitmen kebangsaan. Jadi kita hidup dalam konteks negara yang beragam, banyak agama, banyak suku, banyak budaya, internal agama sendiri, banyak pahaman keagamaan, banyak yang mau kita sebut sekte atau mazhab. Kita hidup dalam kondisi atau fakta sosial yang multikultur dalam berbagai perspektif. Maka yang perlu adalah bagaimana kita yang membingkai semua itu apa? Komitmen kebangsaan, komitmen nasionalisme kita sebagai satu bangsa Indonesia gitu kan. Artinya ini bisa sampai kepada ancaman terhadap kebangsaannya. Kalau perilaku seperti ini, iya, dia mengancam keragaman kita tuh. Makanya penting itu rekognisi terhadap yang lain. Ya, seseorang itu kan, kalau Sayyidina Ali bilang seseorang itu cenderung tidak menyukai hal-hal yang dia tidak ketahui. Maka di sini pentingnya recognize. Artinya kurang gaul ya? Ya, kurang gaul, kurang baca, kurang piknik, kurang ngopi. Gitu. Ya, oke. Kurang luas. Luas dan luas. Ngopi dulu, Kak? Ngopi siap, iya. Dingin nih kopiku.
Satu hal yang terakhir, tunggu, masih ada lagi kan? Yang ketiga, baru komitmen kebangsaan kan? Iya. Yang keempat itu akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah ini, jadi agama tidak boleh piece of piece dengan kebudayaan lokal. Bahwa mungkin dalam paradigma keagamaan kita, oh ini budaya bermasalah nih. Mungkin mengandung unsur syirik, mungkin mengandung unsur haram, ya kan? Iya. Misalnya ada tradisi, kalau kita di Muslim nih ya kan? Dalam kebudayaan itu ada tradisi minum khamar ya, ada ritual minum khamar misalnya. Itu kan jelas-jelas bertentangan dengan syariat kita. Oke, sampai di situ oke. Terus kalau kita lihat fakta kebudayaan yang bertentangan, yang kita anggap bermasalah dalam paradigma teologi maupun aspek normatif kita, apakah kemudian agama hadir untuk pisah-pisah dan dengan kebudayaan lalu menghabisi kebudayaan? Ini namanya agama tidak kenal. Di sini pentingnya strategi kebudayaan kalau saya. Bagaimana agama itu masuk melakukan transformasi terhadap kebudayaan lokal. Jika memang agama itu adiluhung, jika memang agama itu adalah sempurna, maka kesempurnaannya itu bagaimana ia bisa diartikulasikan mentransformasi kebudayaan lokal dengan tanpa menghabisi kebudayaan lokal itu. Dan itu praktik dilakukan oleh penyebar-penyebar agama, khususnya penyebar agama Islam awal-awal. Makanya tadi seandainya mereka bertindak radikal, intoleran, tidak berperi kemanusiaan, barangkali Islam di Nusantara akan ditolak. Akan tertolak. Saat pertama kali dia datang. Ya ketika datang dengan pedang akan tertolak. Banyak fakta-fakta di beberapa daerah lah, itu akan tertolak. Sudah banyak memang Kak, beberapa kabupaten yang menolak satu aliran pemahaman keagamaan. Iya. Bukan cuma itu, ada kabupaten yang menolak berdiri jauh ibadah tertentu. Ada, nggak usah disebut lah. Nanti yang punya kampung tersinggung kan? Ada kan? Iya tuh. Atau lebih ekstrem lagi. Kamu nggak boleh menjalankan aktivitas ibadahmu di sini, kalau mau bikin di sana, jangan di sini. Ya tuh. Di sini tanah kami. Memang yang hamba Tuhan cuma kau. Iya kan? Ini berbahaya kalau dibiarkan. Ini kita bicara dalam bingkai keindonesiaan di mana kita sepakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada bilang ini tanah kami, ini kampung kami. Ya namanya Indonesia, itu kampung kita bersama, semua berhak. Bahwa ada batasan-batasan itu tadi saya bilang, ketertiban umum kita jaga. Baik kita sebagai minoritas maupun kita sebagai mayoritas. Dua istilah ini sebenarnya kurang serap juga saya gunakan, tapi udahlah, itu sebagai kita membincang fakta sosial, kita nggak bisa menafikan membincang mayoritas dan minoritas tentunya kan. Gitu. Lalu yang terakhir Kak, ini Sobat Renaissance banyak yang di dalamnya itu anak-anak muda nih. Iya. Nah, dan saya kira apa pesan-pesan yang bisa kita berikan kepada teman-teman muda Renaissance dalam hal beragama, dalam hal menjalankan praktek agama dengan spirit moderasi beragama tadi itu. Begini. Untuk terhindar dari pemahaman-pemahaman radikal seperti itu tadi. Jadi kita boleh tidak setuju dengan orang lain, tapi dalam praktik kita harus membingkainya dengan kearifan iman. Kearifan iman itu yang penting. Ini berhadapan dengan fakta yang beragam ya. Karena inti syahitah dalam dari agama itu cinta kasih, memanusiakan manusia, yang kalau dalam bahasa Islam praktik paling excellence-nya adalah akhlakul karimah. Saya yakin ketika ini terpahami dan diinternalisasi oleh semua orang beragama, ya anak-anak muda misalnya, ya kita akan hidup damai dalam keragaman. Percayalah, dunia akan tenang, dunia akan damai jika kita semua ini menjadi toleran. Percayalah, dunia akan rusuh ketika kita menjadi orang yang intoleran. Salah satu bentuk dari intoleransi adalah merasa berhak, mengadili, menghancurkan, merusak hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan yang bertentangan dengan yang kita anut. Ingat, kita bukan aparat. Kalau itu pun bermasalah secara hukum, misalnya sesajen itu bertentangan dengan hukum, kita bukan aparat. Kita tidak punya otoritas. Dan ada lembaga atau institusi tertentu. Ada institusi tertentu yang punya otoritas, punya kewenangan untuk itu. Ya, kita tidak boleh offside. Kalaupun itu bertentangan dengan hukum loh ya.
Misalnya ada pencuri, ya kita tangkap pencuri itu, tapi kita tidak punya otoritas untuk menghukum pencuri itu, selain menyerahkannya kepada aparat. Ya kita nggak boleh gebukin itu pencuri dong. Itu sudah melanggar ya. Jadi kita tidak boleh merasa sebagai melampaui kewenangan kita. Kita bukan aparat, dari kedua kita bukan Tuhan, kita bukan pemilik kebenaran tunggal. Kita harus memahami di mana makam kita, di mana kedudukan di mana posisi kita. Iya. Begitu kira-kira. Yang kemarin ini sepertinya melampaui kedudukan dia sebagai manusia ya. Sebagai manusia, ya. Nyaris menyerupai dan mengambil kewenangan Tuhan. Menghakimi dan seterusnya. Saya kira sampai di situ dulu kan. Siap. Itu barangkali ya Sobat Renaissance. Ada poin-poin penting dan menarik untuk ditanamkan dalam diri kita tentang apa yang dimaksudkan tadi sebagai kearifan iman. Nah, ini menarik. Jadi saya ulangi kembali ke sesajen. Mengenai boleh tidaknya sesajen itu debatable. Ya itu lain hal itu ya. Tapi jangan keburu menjudge. Wah itu sih tunggu dulu. Itu pun apa sih yang dimaksud sesajen? Apa yang dimaksud syirik? Jadi kadang kita langsung menjudge tanpa mencoba memahami. Betul. Dalam logika kan itu pentingnya tasawuf dan tasdik ya. Konsepsi dan penilaian, bahwa jangan sampai coba kita jangan sampai penilaian kita yang terlalu terlalu dini. Kita menjustifikasi terlalu dini tentang praktik tersebut tanpa mencari tahu lebih dalam, lebih jauh dari orang yang bersangkutan. Benarkah dia seperti yang kita persangkakan? Itu pentingnya dalam logika yang sering baru ajarkan, tasawuf dan tasdik ya, konsepsi dan penilaian. Oke, saya kira itu ya kawan-kawan Renaissance, teman muda Renaissance. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.